Yerusalem takluk tanpa darah, strategi luar biasa Umar bin Khattab. Pendahuluan. Dalam sejarah penaklukan dunia, jarang sekali sebuah kota besar jatuh tanpa pertempuran. Namun, salah satu pengecualian yang paling menakjubkan adalah penaklukan Yerusalem oleh kaum muslimin di masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Tanpa setetes darah pun, kota suci tiga agama ini diserahkan langsung oleh penguasanya kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kisah ini adalah contoh gemilang bagaimana strategi, kebijaksanaan, dan akhlak Islam mampu meraih kemenangan lebih dari sekadar kekuatan senjata. Inilah kisah epik yang layak dijadikan dokumenter berdurasi panjang, penuh pelajaran sejarah dan nilai-nilai kepemimpinan, serta strategi negosiasi yang luar biasa. Bagian 1. Latar belakang Yerusalem dan kekuasaan Romawi. Yerusalem pada masa itu dikuasai oleh Kekaisaran Bizantium, Romawi Timur. Kota ini sangat penting secara religius bagi umat Yahudi, Nasrani, dan Islam. Setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekuasaan Islam mulai berkembang pesat di bawah kepemimpinan Abu Bakar dan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab. Dalam ekspansi ke wilayah Syam, pasukan muslimin di bawah pimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah, Khalid bin Walid, dan Amr bin Ash berhasil menguasai wilayah-wilayah penting seperti Damaskus dan Homs. Yerusalem, yang kala itu menjadi salah satu benteng terakhir Romawi Timur, menjadi target berikutnya. Bagian 2, permintaan menyerah langsung kepada Umar bin Khattab. Pasukan Muslim mengepung Yerusalem selama berbulan-bulan. Penduduk dan pemimpin kota, Patriark Sopronius, menyadari bahwa perlawanan militer akan membawa kehancuran dan penderitaan lebih lanjut. Namun, mereka tidak bersedia menyerahkan kota kepada sembarang komandan. Mereka menetapkan syarat unik, mereka hanya akan menyerahkan kota kepada pemimpin tertinggi kaum muslimin, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Mendengar permintaan ini, Abu Ubaidah bin Jarrah segera mengirim surat kepada Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Tanpa ragu, Umar memutuskan untuk melakukan perjalanan sendiri ke Yerusalem. Bagian 3, perjalanan Umar ke Yerusalem dengan pakaian sederhana. Umar bin Khattab melakukan perjalanan panjang dari Madinah ke Yerusalem hanya ditemani satu pelayan dan satu unta. Keduanya bergantian menunggangi unta. Bahkan, ketika hampir sampai di Yerusalem, giliran pelayannya yang naik unta sementara Umar menarik tali unta sambil berjalan. Pakaian Umar saat itu penuh tambalan, sangat kontras dengan kemewahan penguasa lain. Kisah ini membuat para prajurit Muslim bahkan merasa malu saat menyambutnya. Tapi bagi Umar, kesederhanaan adalah kehormatan, dan ia ingin menunjukkan bahwa pemimpin Islam tidak datang untuk menaklukkan demi kekuasaan, tetapi untuk menegakkan keadilan. Bagian 4. Penyerahan kunci Yerusalem. Ketika Patriark Sopronius melihat Umar, ia terkejut. Ia membayangkan akan bertemu dengan sosok pemimpin berpakaian mewah, dikelilingi penjaga dan kendaraan kerajaan. Tapi ia melihat sosok sederhana, rendah hati, namun sangat tegas dan bijak. Patriark akhirnya menyerahkan kunci kota Yerusalem kepada Umar bin Khattab. Dengan langkah damai, Umar masuk ke kota suci tersebut. Tidak ada perusakan, tidak ada balas dendam, tidak ada paksaan untuk memeluk Islam. Sebaliknya, Umar menjamin keselamatan seluruh penduduk, gereja, dan tempat-tempat ibadah. Bagian 5. Piagam Umar untuk Yerusalem. Umar membuat perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Umar. Dalam piagam ini, Umar menjamin keselamatan bagi penduduk Nasrani dan Yahudi. Tempat ibadah tidak akan dihancurkan. Tidak ada paksaan untuk masuk Islam. Harta benda mereka dijamin. Piagam ini menjadi salah satu dokumen toleransi beragama paling mengagumkan dalam sejarah.
Bahkan gereja besar seperti Gereja Makam Kudus tetap berdiri hingga hari ini karena perlindungan dari piagam tersebut. Bagian 6. Menolak sholat di gereja. Ketika Umar diajak oleh Patriark untuk sholat di dalam Gereja Makam Kudus, Umar menolak dengan bijaksana. Ia memilih sholat di luar gereja karena khawatir jika ia sholat di dalamnya, kelak umat Islam akan menjadikannya masjid. Ini menunjukkan betapa visioner dan adilnya Umar. Benar saja, di tempat Umar sholat tersebut kini dibangun Masjid Umar, sementara gereja tetap berdiri. Bagian 7. Pelajaran dari strategi Umar. 1. Kemenangan tidak harus dengan kekerasan. Umar menunjukkan bahwa diplomasi dan keadilan bisa lebih kuat dari pedang. 2. Kepemimpinan dengan keteladanan, kesederhanaan dan akhlak Umar menjadi senjata utama yang meluluhkan hati musuh. 3. Toleransi agama yang nyata. Piagam Umar adalah bukti Islam datang membawa kedamaian. 4. Keberanian menghadapi perjalanan sendiri. Umar rela berjalan jauh demi menjaga kepercayaan umat dan menepati prinsipnya. 5. Mengutamakan kepentingan umat di atas gengsi. Umar bisa saja datang dengan pasukan besar dan kemegahan, tapi ia memilih menunjukkan nilai-nilai Islam. Bagian 8. Refleksi untuk umat Islam hari ini. Di tengah dunia yang penuh konflik dan kebencian, kisah Umar bin Khattab ini seharusnya menjadi inspirasi besar. Bahwa Islam bukan hanya soal kekuatan, tapi juga soal kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang. Pemimpin Islam sejati bukannya mengejar kemewahan, tapi yang hadir dengan ketulusan. Kota Yerusalem yang penuh sejarah itu pun menjadi saksi bahwa kekuatan sejati adalah yang mampu menaklukkan hati manusia, bukan hanya benteng dan tembok. Penutup. Kisah penaklukan Yerusalem tanpa pertumpahan darah oleh Umar bin Khattab adalah salah satu momen paling monumental dalam sejarah Islam. Sebuah penaklukan yang tidak hanya mencerminkan strategi militer, tetapi juga keagungan moral dan spiritual seorang pemimpin sejati. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dengan iman, kebijaksanaan, dan keadilan, dunia bisa berubah. Dan semoga kita mampu meneladani Umar bin Khattab dalam setiap aspek kehidupan kita. Jika kisah ini menginspirasi, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan kepada orang-orang yang ingin belajar sejarah Islam dengan cara yang penuh makna dan hikmah. Wallahu a'lam bishawab.